Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Andi Seranin Alif Zafira Marpaung akan menjelaskan tentang air terjun. Air terjun adalah formasi geologis dari arus air yang mengalir melalui suatu formasi bebatuan yang jatuh ke bawah dari ketinggian. Air terjun dapat berupa buatan yang biasa digunakan di taman. Beberapa air terjun terbentuk di lingkungan pegunungan di mana erosi kerap terjadi. Air terjun adalah sungai atau badan air lainnya yang jatuh dari atas tebing berbatu menuju kolam terjun atau plunge pool di bawahnya. Sumber air terjun salah satunya adalah laut atau samudra, mata air pegunungan, danau, dan lain-lain. Wilayah air terjun yang terkenal diantaranya adalah air terjun Madakaripura di Probolinggo, air terjun Banyumala di Bali, air terjun Sipiso-Piso di Sumatera Utara, air terjun Sri Getuk di Yogyakarta, air terjun Benang Kelambu di Lombok, air terjun Coban Pelangi di Malang, air terjun Dua Warna Sibolangit di Sumatera Utara, dan air terjun Ngirip di Tuban. Pengikisan lapisan bebatuan terjadi karena badan air atau sungai mengalir melewati lereng pegunungan. Dalam waktu bersamaan, air tersebut mengikis lapisan batuan yang ada. Air akan lebih banyak mengikis jenis-jenis batuan soft rock daripada hard rock. Hal ini akan berakibat terbentuknya kolam terjun sebagai daerah yang paling dalam. Bagian overhang atau lapisan batuan keras yang menonjol akan runtuh karena dilemahkan oleh erosi dan pelapukan dan ditarik ke bawah oleh gravitasi. Dalam kurun waktu tertentu, air sungai yang turun menuju lembah tersebut kemudian akan menjadi air terjun yang semakin lama akan semakin tinggi. Di samping itu, kolam terjun juga semakin lama akan semakin dalam karena pengikisan batuan secara terus-menerus. Batu yang ambruk kemudian digunakan sebagai alat pengikisan air untuk terus mengikis ke dalam kolam air terjun tadi. Itulah alasan mengapa semakin lama air terjun terlihat semakin tinggi. Siklus hidrologis adalah pergerakan air yang terjadi secara kontinu di permukaan bumi, termasuk di aliran air terjun. Diawali dengan penguapan yang disebabkan oleh sinar matahari, kemudian uap air tersebut membentuk awan. Ketika awan tersebut mencapai titik jenuhnya di udara, titik-titik air kemudian turun tercurahkan menjadi hujan di daratan. Kemudian, hujan yang turun di daerah gunung akan menimbulkan aliran air yang bergerak dari puncak ke kaki gunung melalui sungai, danau, parit, atau selokan. Dalam praktiknya, badan air termasuk sungai dalam jangka waktu yang sangat lama bisa berkembang menjadi air terjun. Air yang mengalir di air terjun tersebut kemudian didapat dari curahan air hujan yang turun secara terus-menerus di sungai pegunungan dan kemudian bermuara di kolam terjun atau plunge pool. Jika kolam terjun tersebut merupakan akhir dari aliran air tersebut, hal ini menunjukkan siklus air akan dimulai kembali dari sumber tersebut. Namun, ada air terjun yang bermuara langsung ke laut, misalnya Jongbang Falls di Jeju Island, Korea Selatan. Air terjun punya beragam jenis yang biasanya ditentukan dari debit air dan lebar sungai. Misalnya block waterfall atau air terjun yang berasal dari aliran sungai lebar, contohnya Niagara di Kanada. Kemudian air terjun cascade yang merupakan rangkaian air terjun yang menuruni serangkaian tangga batu dan bertemu di satu kolam terjun seperti air terjun Monkey Falls di India. Selanjutnya air terjun cataract yang merupakan air terjun besar dan berbahaya. Debit air yang dikeluarkan dalam air terjun ini juga besar dan cepat alirannya, seperti air terjun Iguazu Falls di perbatasan Argentina dan Brazil. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.